Halo teman-teman, kali ini saya akan merangkai simulasi inverter 3 fasa dengan kendali SPWM di Simulink. Nah, saya akan menunjukkan gimana sih ngerangkainya dan apa saja untuk komponennya. Nah, langsung saja kita masuk ke Simulink, dan jangan lupa Simulink kalian harus ada Simscape dan Simscape elektrikalnya. Nah, yang pertama kita masuk ke Simscape, ke Electrical, dan ke Spesialis Power System. Kita cari source-nya dulu. Di sini saya menggunakan DC voltage. Nah, untuk DC voltage-nya sendiri saya set menjadi 400. Nah, ini tuh tegangan DC link industri ya. Jadi karena 3 fasa jadinya 400 volt. Yang kedua, kita tarik power guide. Nah, ini tuh wajib ya ada, soalnya tanpa ini tuh rangkaian daya itu tidak akan jalan. Nah, kita klik 2 kali, ganti ke discrete dengan sample time-nya 1E6. Nah, kenapa discrete? Soalnya simulasi PWM frekuensi tinggi ini tuh butuh solver yang stabil dan cepat gitu. Jadi mode discrete ini tuh mencegah error numerik dan mempercepat si komputasi. Jadi sample time 1 mikrodetik itu dipilih agar resolusi si gelombang switching 10 kHz-nya tertangkap dengan presisi gitu. Nah, setelah itu yang kita butuhkan juga universal bridge. Kita cari di pasif. Universal, atau lebih mudah itu kita ini aja ya. Cari aja. Nah, kita pakai yang ini ya. Nah, untuk si universal bridge-nya kita klik 2 kali. Nah, kita di power electronic device-nya menggunakan IGBT atau dioda. Nah, kenapa kita menggunakan IGBT itu? Karena efisiensi tinggi pada rentang frekuensi menengah. Dioda internal itu berfungsi sebagai freewheeling dioda untuk melindungi IGBT dari lonjakan tegangan balik, atau sering disebutnya voltage spike saat arus beban berubah. Sudah, ini gak usah di apa-apa lagi. Nah, setelah itu karena ini SPWM ya, kita butuh otaknya gitu buat mengatur kontrolnya itu memakai SPWM generator. Nah, kita pilih yang 2 level. Lalu untuk datanya kita pilih yang kita pilih yang internally generate. Nah, untuk si voltage source-nya kita sambungkan ke si IGBT-nya ya, ke universal bridge-nya, dan si P-nya kita sambungkan ke gate. Nah, untuk di parameternya itu switching frekuensinya kita ganti jadi 10.000 ya. Frekuensi ini tuh kenapa kita pilih 10.000 itu? Karena frekuensi tinggi itu mendorong harmonic switching ke wilayah yang sangat tinggi sehingga mudah difilter. Nah, output voltage-nya itu 0,8 0,50. Nah, modulation index-nya itu 0,8. Kenapa? Itu tuh kita biar ngejaga agar si inverter itu bekerja di linear modulation region.
Lalu 50-nya itu frekuensi yang kita inginkan. Sample time-nya kita samakan dengan yang di power guide tadi, 1E, biar nggak error ya. Nah, setelah itu kita menggunakan filter, karena kan SPPWM ini keluaran aslinya itu gelombangnya kotak ya. Biar sinusoidal dan gampang digunakan itu kita pakai filter LC ya. Kita pakai filter LC. Kita cari RLC brand. Nah, kita pakai yang 3 fase. Nah, yang pertama kita branch type-nya pakai L dulu. Nah, karena sebenarnya buat bebannya itu nanti tuh si L-nya itu 25 mH, sedangkan si R-nya itu 39. Nah, tapi untuk filternya juga saya menggunakan 25 sama kayak beban. Kita sambungkan universal. Nah, setelah itu kita juga pakai C, tapi C-nya kita pakai yang series LRC branch, jadi bukan yang 3 fase. Kenapa? Soalnya biar mudah untuk maintenance. Kita nggak usah apa-apa, kita pakainya enggak, kita pakai yang 10 mina. Oke. Nah, untuk si ini tuh kita rakit sendiri jadi Y. Berarti kita butuh 3 ya. Sudah. Nah, untuk melihat keluaran voltage sama si apa namanya? Nah, untuk melihat nanti keluarannya kayak gimana gelombangnya, berarti kita pakai voltage ini ya. Bukan. Apa sih namanya tuh, itu tuh? PI measure 3 fase ini ya. Udah, lalu kita rangkai ya. Sebenarnya kalau misalnya tanpa filter kan dari universal bridge langsung ke voltage, tapi sedangkan kita biar nggak kotak gitu ya, jadinya kita pakai filter gitu. Pertama kita sambungin dulu ya, ini ke sini. Lanjut yang B itu kita sambungkan Y dulu ya, back ke sini, dan si C itu masuk sini. Nah, setelah itu bebannya kita pakai RL, ini copy aja, nanti pakai RL resistornya 39, ininya durasinya segitu ya. Kita sambungkan. Nah, kita wait. Nah, kita butuh ground, kita cari di Simscape. Sebentar. Di spesialis kita cari source, kita butuh ground biar nggak error ya. Nah, setelah itu kita
biar mudah aja pakai GoTo. Dua ya, sambungnya sini. Nah, yang pertama GoTo-nya kita isi PHP. Ini IAP. Form juga sama. Kita langsung masukkan di dua. Nah, udah ya. Nah, setelah itu kita coba run. Coba buka. Nah, kita pisahkan dulu ya. Nah, ini tuh grafik yang di atas itu tegangan dan yang di bawah itu adalah arus. Nah, setelah simulasi dijalankan itu hasilnya di scope itu pada grafik atas tegangan PABC itu terlihat bentuknya yang sudah berubah menjadi sinusoidal sempurna. Ini tuh membuktikan bahwa si filter LC yang dirancang itu bekerja sangat efektif. Induktor dan kapasitor berhasil memblokir frekuensi switching. Nah, inverter itu juga switching tinggi yang sekitar 10 kHz dari inverter dan hanya meloloskan frekuensi fundamental 50 Hz sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Nah, untuk untuk di amplitude tegangannya puncak gelombang itu berada di angka sekitar 160 volt karena sistem kita itu menggunakan beban terhubung bintang atau Y dengan netral yang di ground. Tegangan yang terukur ini tuh tegangan fasa line to netral. Jadi jika dihitung tuh nilai RMS-nya tuh 160 per akar 2 sekitar 130-an. Nah, tapi yang didapatkan itu 113 volt RMS. Nilai ini tuh sedikit lebih rendah dibanding dengan perhitungan matematisnya gitu. Hal ini tuh wajar karena adanya voltage drop atau penurunan tegangan yang terjadi pada induktor filter sebesar 25 mH. Akibatnya impedansi yang menahan aliran si arus. Nah, untuk si grafik bawah ini tuh arus IABC, bentuk gelombangnya juga sama ya, sinusoidal, menandakan si kualitas daya yang baik tanpa distorsi harmonik yang berarti. Puncak arusnya itu ada di 4 ampere. Nah, untuk kalau sesuai hukum Ohm itu harusnya sekitar 3 ampere. Tapi 4 ampere itu kalau misalnya kita konversi arus puncak 4 ampere dari grafik ke nilai RMS itu didapatnya itu 2,8. Hasilnya itu konsisten dan membuktikan rangkaian berfungsi dengan benar. Dan selain itu juga terlihat bahwa gelombang arus dan tegangan bergerak seirama sepasa, yang mengkonfirmasi bahwa si beban kita itu memang bersifat murni resistif sesuai desain.